Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penjurnalan PPN penjualan dan PPN pembelian. Jurnal PPN masukan yang dapat dikreditkan. Pertama, jurnal PPN masukan untuk pembelian tunai. Jika perusahaan atau PKP membeli BKP atau JKP secara tunai, biasanya segera menerima faktur pajak dari PKP penjual. Atas faktur yang diberikan tersebut, PKP bisa segera mencatat PPN yang dibayarkan. Contoh, pada tanggal 1 November, PT ABC melakukan pembelian BKP berupa bahan baku seharga Rp2 juta, ditambah PPN 10% sebesar Rp200.000. Atas transaksi tersebut, maka jurnal PPN masukan yang dicatat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Pembelian di debit seharga Rp2 juta, PPN masukan di debit seharga Rp200.000, dan kas di kredit seharga Rp2.200.000. 2. Jurnal PPN masukan untuk pembelian secara kredit. Perlakuan jurnal PPN masukan menjadi berbeda bila transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Pasalnya, jika transaksi dilakukan secara kredit, maka faktur pajak pembayaran atas transaksi tersebut dilunasi. Akibatnya, dari segi perpajakan, pada saat BKP atau JKP diserahkan PPN belum terutang sehingga belum perlu dicatat. Jurnal PPN masukan pembelian yang dapat dikreditkan. Pembelian di debit, PPN masukan belum difaktur di debit dan utang dagang di kredit. Jika pada tanggal saat pelunasan, faktur pajak sudah disampaikan oleh PKP penjual, maka jurnalnya yaitu PPN masukan belum difaktur di debit dan utang dagang di kredit. Yang kedua, jurnal PPN masukan untuk pembelian aktiva tetap yang PPN-nya dapat dikreditkan. Aktiva tetap juga masuk sebagai aset perusahaan yang dikenakan PPN. Namun, ada pengecualian, yakni penyerahan aktiva tetap yang pajaknya tidak bisa dikreditkan, dan aktiva khusus seperti aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Jurnal PPN masukan untuk pembelian aktiva tetap yang PPN-nya dapat dikreditkan yaitu aset tetap di debit, PPN masukan di debit, dan kas di kredit. 3. Pembelian dengan potongan. Contoh transaksi dan penjurnalannya yaitu pada tanggal 8 Juli 2019, PT Rembulan membayar utang dagang kepada PT Mentari atas pembelian barang kena pajak pada tanggal 5 Juli dan memperoleh potongan tunai 2%. Transaksi pembayaran utang dagang di atas dicatat dalam sistem akuntansi PT Rembulan sebagai berikut. Tanggal 8 Juli 2019, utang usaha di debit sebesar 66 juta. Persediaan barang dagangan di kredit sebesar 1.200.000. PPN masukan sebesar 120 di kredit dan kas sebesar 64.680.000 di kredit. Akun utang usaha sebesar 66 juta rupiah, diskon tunai 2%. 2% dikali Rp1.320.000, berarti kas yang dibayarkan hanya Rp64.680.000, yaitu Rp66 juta dikurang Rp1.320.000 dari potongan tersebut. 4. Jurnal pengembalian pembelian. Contoh transaksi dan jurnalnya yaitu pada tanggal 3 Agustus 2017, barang yang dibeli oleh PT A pada tanggal 1 Agustus 2017 dikembalikan karena rusak senilai Rp500.000. Maka atas transaksi tersebut akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Kas sebesar Rp550.000 di debit. Retur pembelian sebesar Rp500.000 di kredit. dan PPN masukan sebesar Rp50.000 di kredit.
Yang kelima, penjualan. Jurnal PPN untuk penjualan tunai. Apabila penjualan barang atau jasa dilakukan secara tunai, misalnya nilai barang sebesar Rp3.500.000 ditambah PPN 10% yaitu sebesar Rp350.000, maka pencatatan jurnal PPN-nya adalah sebagai berikut. Kas sebesar Rp3.850.000 di debit, penjualan Rp3.500.000 di kredit, dan PPN keluaran sebesar Rp350.000 di kredit. Untuk transaksi penjualan tunai, pencatatan jurnal PPN tidak rumit, apalagi jika penjualan tunai tersebut tidak mengalami retur di masa mendatang. Sebab begitu melakukan penjualan, PKP penjual menerbitkan faktur pajak sekaligus menyerahkan barang kepada PKP pembeli. Jurnal PPN untuk penjualan kredit. Jika misalnya penjualan dilakukan secara kredit, dilihat dari sisi perpajakan, karena faktur pajak belum diterbitkan, meskipun barang atau jasa telah diserahkan, PPN belum terutang sehingga belum perlu dicatat. Contoh, pada tanggal 1 November 2018, PT ABC menjual BKP secara kredit seharga Rp3.500.000 ditambah PPN 10% sebesar Rp350.000. BKP telah diserahkan namun faktur belum dibuat, maka pencatatan jurnal PPN-nya adalah sebagai berikut. Piutang dagang sebesar Rp3.850.000 di debit, penjualan Rp3.500.000 di kredit, dan PPN keluaran belum difakturkan sebesar Rp350.000 di kredit. Dan yang terakhir adalah pengembalian penjualan. Jurnal PPN jika ada pengembalian. Jika PKP melakukan transaksi penjualan dan kemudian BKP yang diserahkan tersebut dikembalikan atau diretur oleh PKP pembeli, hal tersebut merupakan pembatalan penjualan sehingga mengurangi penjualan. Contohnya yaitu pada tanggal 1 November 2018, PT ABC menjual secara kredit BKP seharga Rp3.500.000 ditambah PPN 10% sebesar Rp350.000. BKP telah diserahkan pada tanggal tersebut tetapi faktur pajak belum dibuat. Atas transaksi tersebut, PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut. Piutang dagang sebesar Rp3.850.000 di debit, penjualan Rp3.500.000 di kredit, PPN keluaran belum difakturkan sebesar Rp350.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 20 November 2018, di mana faktur pajak belum dibuat, terjadi retur penjualan atas barang yang berharga sebesar Rp500.000. Atas transaksi retur penjualan ini, perusahaan mencatat jurnal PPN sebagai berikut. Retur penjualan sebesar Rp500.000 di debit, PPN keluaran belum difakturkan sebesar Rp50.000 di debit, dan piutang dagang sebesar Rp550.000 di kredit.